Bolehkah membaca surah yang sama di sebuah rakaat? Misal membaca Al-Ikhlas karena menyukai surah tersebut. Setahu saya sebaiknya jangan ya. Dianjurkan untuk memvariasikan, karena contoh dari Nabi SAW divariasikan. Tapi bolehkah di setiap rakaat kedua saya membaca Al-Ikhlas? Boleh kalau itu. Karena ada pernah sahabat sering kali membaca di rakaat keduanya Al-Ikhlas. Rakaat pertama diacak sama dia. Lalu dilaporkanlah oleh makmum-makmumnya, ya Rasulullah, orang ini kalau sholat selalu di rakaat kedua Al-Ikhlas. Ditanya, kenapa kau baca itu? Tapi ini sholat yang berbeda ya. Jadi sholat subuh misalnya di rakaat kedua Al-Ikhlas. Nanti sholat maghrib juga yang suara Al-Ikhlas. Rakaat kedua Isya Al-Ikhlas. Tapi rakaat pertama diacak sama dia. Maka kata Nabi SAW, kenapa kau baca begitu? Kata sahabat tadi, karena saya mencintai surah itu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tidak ada masalah, gitu kan? Jadi tidak ada masalah, karena dia suka membaca surah itu. Tapi nggak boleh dalam satu sholat semuanya sama. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Ini masih banyak surah lain. Kenapa malas baca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ja'alana Allah min ahli al-ilmi wal khairi was sa'adah. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk ahli ilmu, ahli kebaikan, dan digolongkan termasuk orang-orang yang beruntung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Wahabi yang mana mereka senantiasa teriak di sana, teriak di mimbar, teriak di tempat-tempat ceramah mereka, mengatakan mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Hingga mereka menganggap bahwasanya orang yang di luar kelompok mereka setelah keluar daripada Al-Quran dan Sunnah tidak mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, sehingga mereka mengajak untuk kembali. Mereka merasa bahwasanya yang mengikuti Sunnah hanya kelompok mereka saja, yang mengikuti Al-Quran hanya kelompok mereka saja. Karena banyak orang di tengah-tengah kehidupan manusia ini atau kaum muslimin, mereka beribadah bukan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maunya sendiri gitu. Setahu saya sebaiknya jangan ya. Dianjurkan untuk memvariasikan, karena contoh dari Nabi SAW divariasikan. Bagaimana bisa mereka itu mengajak orang untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, untuk kembali kepada sunnahnya baginda Nabi SAW, sedangkan sunnahnya baginda Nabi, hadisnya baginda Nabi SAW saja mereka tidak tahu, mereka tidak paham. Seperti Ustadz Khalid Basalamah ini, ketika dia ditanya maka dia mengatakan, setahu saya agama kok setahu saya. Katanya kembali kepada sunnah, kok setahu saya, seingat saya. Setahu saya ada sahabat yang setiap mengimami maka di rakaat kedua dia membaca surat Al-Ikhlas. Tapi rakaat kedua, rakaat pertama diacak. Kata siapa? Mana riwayatnya yang menyatakan bahwasanya sahabat tersebut membaca surat Al-Ikhlas di rakaat kedua saja? Mana? Itu menunjukkan bahwasanya dia itu nggak tahu tentang hadis. Ngajak kembali kepada hadis tetapi dia tidak tahu hadis. Maka sekarang kita akan membacakan bagaimana sih sebenarnya riwayat sahabat yang menjadi imam yang membaca kulhu tersebut. Apakah benar hanya membaca di rakaat kedua saja ataukah di setiap rakaat? Riwayat cerita sahabat tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kita bacakan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana rajulun minal ansari ya ummuhum fi masjid Quba. Dulu pernah ada seorang laki-laki mengimami orang-orang Ansar di Masjid Quba. Wa kana kullama ibtataha suratan yaqra'u biha lahum fi sholati mimma yaqra'u bihi ibtataha bikul huwallahu ahad. Setiap dia mau memulai membaca surat, maka dia awali dengan surat Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Jadi maksudnya sebelum dia membaca surat yang lain, dia baca surat Al-Ikhlas dulu. Hatta yafrugha minha, sampai dia selesai membaca surat Al-Ikhlas. Tsumma yaqra'u suratan ukhra ma'aha, kemudian setelah membaca surat Al-Ikhlas, dia membaca surat yang lain. Kemudian yang terpenting, wa kana yasna'u dzalika fi kulli rak'atin, dan sahabat tersebut membaca seperti itu di setiap rakaat. Jadi bukan hanya di rakaat kedua saja, di setiap rakaat, rakaat pertama, rakaat kedua. Fakallamahu ashabuhu, maka sahabat-sahabatnya itu berbicara kepada dia, agak menjanggal gitu.
Faqalu, maka sahabat-sahabatnya mengatakan, innaka tabtatihu bihadhihi surah. Engkau senantiasa mengawali membaca surat dengan surat Al-Ikhlas ini. Tsumma la tara annaha tujzi'uka hatta taqra'a bi ukhra. Kamu merasa tidak cukup membaca surat Al-Ikhlas sehingga kamu membaca surat yang lain. Jadi double suratnya kamu. Maka akhirnya sahabatnya itu memberi pilihan kepada imam tersebut. Mereka mengatakan, fa imma taqra'u biha wa imma an tada'aha wa taqra'u bi ukhra. Sekarang pilihannya, kamu membaca surat Al-Ikhlas itu saja, ataupun kamu tidak membaca surat Al-Ikhlas itu dan diganti dengan surat yang lain. Jadi bacaan suratnya itu hanya satu saja. Pilihannya surat Al-Ikhlas saja, ataukah tidak membaca surat Al-Ikhlas dan diganti dengan yang lain satu surat. Faqala ma ana bitarikiha. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, saya tidak akan meninggalkan bacaan seperti itu. In ahbabtum an a'ummakum bidzalika fa'altu. Kalau kamu mau untuk saya imami dengan bacaan seperti itu, ya saya akan kerjakan. Wa in karihtum taraktukum. Tetapi kalau kamu tidak mau, ya saya tidak akan mengimami kalian. Saya akan tinggalkan kalian. Wa kanu yarawna annahu min afdalihim. Dan mereka, sahabat-sahabatnya tadi, menganggap bahwasanya imam terbaik mereka ya dia itu gitu. Wa karihu ayya ummahum ghairuhu. Dan mereka tidak ingin diimami oleh selain imam tersebut. Falamma atahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka, akhbaruhul khabara, maka mereka memberitahu tentang kejadian tersebut. Faqala, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada imam tersebut, ya fulan, wahai fulan, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuk. Apa yang mencegah kamu untuk kerjakan perintah sahabat-sahabat kamu? Wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi surati fi kulli rak'atin. Apa yang mendorong kamu sehingga kamu istiqomah membaca surat Al-Ikhlas ini di setiap rakaat? Apa? Faqala inni uhibbuha. Maka laki-laki tersebut mengatakan, ya Rasulullah, karena saya cinta dengan surat Al-Ikhlas ini. Faqala hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Maka baginda Nabi mengatakan, cintamu kepada surat Al-Ikhlas tersebut memasukkan kamu ke dalam surga. Nah, itu riwayat yang sebenarnya dikerjakan di setiap rakaat. Kemudian ada riwayat lain yang ceritanya itu mirip dengan imam tersebut. Akan tetapi di riwayat yang lain ini, imamnya yaitu membaca surat Al-Ikhlas setelah membaca surat yang lain. Kita bacakan. An Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang laki-laki atas satu pasukan, membawa satu pasukan. Wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Dan laki-laki tersebut ketika mengimami sahabat-sahabatnya, dia senantiasa mengakhiri surat yang dia baca dengan membaca surat Al-Ikhlas. Jadi dia setelah membaca surat yang lain, maka dia akhiri dengan membaca surat Al-Ikhlas. Falamma raja'u dzakaru dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka kembali kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka memberitahu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalika. Tanya kepada imam tersebut, kenapa dia berbuat seperti itu? Fasa'aluhu, kemudian mereka bertanya kepada imam tersebut, kepada laki-laki tersebut. Faqala, maka laki-laki tersebut mengatakan, li'annaha sifatur rahman. Karena surat Al-Ikhlas itu adalah sifatnya Allah yang Maha Rahman. Wa ana uhibbu an aqra'a biha, dan saya suka untuk membaca surat Al-Ikhlas tersebut. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akhbiruhu
annallaha yuhibbuhu, berilah kabar kepada dia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai dia. Jadi dapat rekomendasi dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu riwayat yang riwayat sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah, yang mana beliau menyampaikan menurut pengetahuan beliau, sepengetahuan saya. Jadi jangan merasa Anda yang paling sunnah, pada kenyataannya Anda tidak mengerti sunnah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.